Kalian yang menonton video ini adalah orang terpilih untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Self-development menjadi tanggung jawab masing-masing personal. Artinya, kamu sendiri yang seharusnya memiliki kemauan dan tekad untuk mengembangkan kualitas diri. Tidak peduli siapapun kalian, berapapun usia kalian, dan bagaimanapun keadaan kalian saat ini, itu semua adalah tanggung jawab kalian semua. Jadi, apakah kamu siap akan perubahan yang membuat masa depan kamu menjadi cerah? Tonton dan subscribe kalau kamu penasaran. Tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video selanjutnya dari Chester Tingkat. Semoga video ini bisa membuat kamu naik level satu tingkat menjadi lebih baik setiap harinya. Thank you. Alasannya, kamu perlu terus belajar untuk meningkatkan kemampuan diri agar tak tertinggal dari kemajuan zaman yang terus mengalami perubahan. Karena semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, akan banyak terjadi perubahan pula yang menuntut kamu secara tak langsung untuk menyesuaikan diri. Meski ada cara lain yang dilakukan, namun kalian juga perlu tahu jika melakukan self-development perlu proses yang luar biasa. Semua perlu tahapan dan waktu yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Lantas, apa saja sebenarnya cara yang bisa dilakukan untuk pengembangan diri? Hari ini Chester Tingkat rangkum untuk kalian cara melakukan self-development agar kualitas hidup kalian meningkat. Pertama, kenali diri sendiri. Hal pertama yang bisa dilakukan untuk self-development adalah mengenali diri sendiri. Apa saja sih sebenarnya kekuatan dan kelemahan dalam diri sendiri? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Sebab tak ada orang lain yang bisa mengenal diri sendiri selain diri kita pribadi. Bahkan lewat beberapa kejadian juga bisa membuat kita lebih mengenal diri sendiri. Nah, dari mengenal diri sendiri inilah nantinya kita bisa ke tahap perubahan. Kalau sekarang kamu ditanya, seberapa kenal kamu dengan diri kamu sendiri? Kamu akan menjawab seperti apa? Apakah kamu yakin sudah cukup mengenal diri sendiri? Pengetahuan tentang diri sendiri adalah tentang memahami dan mengenal diri sendiri, di mana kamu mampu mengetahui hal-hal tentang dirimu seperti preferensi, kelebihan, dan kelemahan diri sendiri. Karena begitu banyak waktu dalam hidup yang kamu habiskan untuk bekerja, jadi kamu harus aware dengan karir ke depannya dan mengusahakan untuk menikmati pekerjaan yang kamu lakukan. Tetapi kebanyakan dari kita kemungkinan besar akan menyetujui bahwa menemukan pekerjaan yang cocok tidaklah mudah. Tapi itu bukan masalah bila kita sudah memahami diri sendiri. Karena sebuah pekerjaan datang dari bakat dan hobi seseorang yang sudah kenal betul dirinya sendiri. Artinya, kelemahan atau kekurangan kita bisa coba untuk berubah ke sisi yang lebih baik. Tulis di kolom komentar cara kamu memahami diri sendiri agar bisa melihat potensi di dalam diri untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Kedua, kenali tujuan hidup secara pasti. Berikutnya adalah mengenali tujuan hidup secara pasti. Ketahui apa yang ingin benar-benar diraih dalam hidup ini. Sebab tujuan hidup yang sudah pasti akan membimbing kita mengambil langkah-langkah ke yang lebih baik lagi. Langkah-langkah yang kita lakukan ini juga akan mendekatkan kita terhadap apa yang memang kita capai dalam hidup ini. Tujuan hidup adalah tujuan jangka panjang yang memberi arah dan makna dalam kehidupan seseorang. Tujuan hidup mencerminkan aspirasi, nilai-nilai, dan harapan seseorang untuk masa depan.
Mereka memberikan motivasi dan fokus pada individu, membantu mereka mengambil keputusan yang tepat dan mencapai kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Tujuan hidup memiliki peran penting dalam memberikan struktur dan arah dalam hidup, seperti membantu seseorang mengidentifikasi apa yang mereka ingin capai dalam jangka panjang, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya, dan memberikan fokus dan tujuan yang jelas dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, tujuan hidup yang baik juga harus realistis, dapat dicapai, dan memberikan kepuasan dan makna dalam hidup. Contoh sederhananya, kamu ingin membuka usaha sembako. Jadi kamu harus mengetahui apa saja bahan-bahan keperluan dalam kebutuhan rumah tangga. Contohnya beras, kopi, gula, sayur mayur, dan buah-buahan, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, ada banyak ide bisnis rumahan yang bisa kamu jalankan. Kamu tinggal pilih ide bisnis rumahan tersebut, bahkan hanya dengan modal yang tak begitu besar, penghasilan yang didapat dari ide bisnis rumahan itu tentu akan menambah penghasilan kalian setiap bulannya. Komen di kolom komentar bisnis apa yang kalian sekarang tekuni. Ketiga, selalu belajar. Meski sudah tidak berada di bangku sekolah, namun proses pembelajaran dalam hidup ini tetap perlu berlangsung setiap saat. Mereka yang berhenti belajar ketika keluar dari bangku sekolah secara tidak langsung akan menurunkan kualitas dari diri sendiri. Waktu terus berjalan dan tentunya banyak perkembangan yang terus berlangsung. Bahkan setiap harinya banyak hal-hal baru. Bayangkan saja jika kita tak belajar lagi, maka hal-hal baru dari perkembangan yang sedang berjalan selama ini juga tidak akan diketahui. Berbeda halnya jika kita memutuskan untuk belajar secara terus-menerus. Tentunya, selain wawasan kita menjadi lebih luas, proses pengembangan diri untuk kualitas yang lebih baik telah berjalan sebagaimana mestinya. Sesuatu hal yang baik pasti banyak ujian dalam melakukannya. Belajar merupakan perbuatan yang baik. Dengan belajar, kita dapat menambah wawasan, ilmu untuk bekal kita hidup, baik di dunia maupun di dunia akhirat. Seumur hidup, manusia dituntut untuk terus belajar. Jika tak ingin ketinggalan zaman, teknologi yang terus berkembang membuat manusia juga harus menyesuaikan pola hidupnya. Keengganan belajar dapat menyusahkan diri sendiri, termasuk diantaranya mengurangi peluang mendapatkan penghasilan. Karena pentingnya manfaat belajar bagi kehidupan manusia, aktivitas ini harus terus-menerus dilakukan. Tantangan utamanya biasanya adalah kemalasan. Ada hal yang harus dicapai di depan. Makin spesifik tujuannya, makin mudah menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh. Sebaliknya, jika tujuan kurang jelas, kamu pun melakukannya secara tak terarah. Salah satu contoh, tujuan adalah ingin menghasilkan uang dari hobi memotret objek. Lebih spesifik lagi, misalnya menghasilkan uang dari hobi fotografi. Dengan demikian, kamu akan terpacu mempelajari trik-trik sekaligus peluang menghasilkan dari bidang ini. Tanpa disadari, kamu sudah belajar lagi tentang hal baru agar bisa mencapai kebebasan finansial. Tulis di kolom komentar, apakah cita-cita kamu menjadi seorang fotografer atau videografer? Keempat, suka membaca buku. Pada poin ini ada hubungannya dengan poin sebelumnya, di mana membaca buku adalah bagian dari belajar itu sendiri. Ketidaktahuan kita akan terjawab ketika kita membaca buku terkait dengan apa yang kita ingin ketahui. Banyak juga rekomendasi kisah inspiratif yang bisa kita baca secara lebih mudah. Bahkan dari beberapa pengalaman yang mereka miliki sebelum menjadi sukses,
juga bisa kita pelajari bahkan kita terapkan. Membaca buku sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar, dan solusi hingga menemukan hal-hal baru. Nah, buku merupakan jendela dunia yang mampu menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Dengan membaca buku, seseorang dapat mendapatkan berbagai macam informasi yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang cerdas dan sukses karena memiliki minat membaca yang tinggi. Tulis di kolom komentar buku apa yang menjadi favorit kalian untuk dibaca. Tulis kutipan apa yang membuat kamu memiliki inspirasi yang penting untuk hidup kamu dalam buku itu. Kelima, menjaga kesehatan tubuh dan mental. Kini, gerakan menjaga kesehatan mental kerap digaungkan oleh masyarakat, baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar. Menurut Center for Disease Control and Prevention, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Mental yang sehat dapat mempengaruhi cara berpikir, merasakan, bertindak, dan merespon sesuatu hal. Kesehatan mental jugalah yang dapat menentukan bagaimana kamu menangani stres atau konflik dengan baik. Kesehatan mental adalah istilah yang menggambarkan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak sangat dipengaruhi oleh kesehatan mentalnya. Dalam setiap tahap kehidupan, kesehatan mental penting untuk terus dijaga, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Menjaga kesehatan mental sangat penting untuk menstabilkan perilaku, emosi, dan pikiran. Beberapa manfaat pentingnya menjaga kesehatan mental antara lain memperbaiki suasana hati, mengurangi kecemasan, merasa lebih damai, berpikir lebih jernih, meningkatkan hubungan baik dengan diri sendiri maupun orang lain, dan meningkatkan harga diri. Jadi sangat penting menjaga kesehatan mental dan cara-cara untuk melakukannya. Mulai sekarang, jika kamu ingin mengkonsultasikan masalah psikologis dan psikiatris seperti depresi, berat, insomnia, atau masalah mental lainnya, jangan ragu untuk mendatangi psikolog dan psikiater ya. Tetapi, jaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kalian. Keenam, coba pekerjaan sampingan. Apakah salah satu resolusimu untuk tahun 2023 adalah merintis bisnis baru? Jika kamu benar-benar ingin serius berbisnis, segera cari tahu peluang usaha yang bisa memberikan penghasilan sampingan yang menjanjikan. Cek seperti apa tren ke depannya, sebab keberadaan teknologi dan perubahan gaya hidup memberikan pengaruh sangat besar. Ada jenis-jenis bisnis yang dinilai semakin menguntungkan di masa mendatang. Salah satunya yaitu jenis usaha yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi dan internet. Kamu bisa menjalankan usaha walaupun hanya di rumah dan mendapatkan penghasilan yang besar. Mencoba untuk melakukan pekerjaan sampingan dari pekerjaan pokok adalah salah satu cara untuk melakukan self-development, di mana nantinya lewat pekerjaan di luar pekerjaan utama akan bisa mengembangkan kemampuan dan potensi dalam diri kita. Contoh sederhananya antara lain berjualan online, freelance, YouTuber, affiliate marketing, dan masih banyak lagi. Akan lebih baik lagi jika pekerjaan yang kalian pilih adalah sesuai dengan hobi atau yang benar-benar selaras dengan apa yang kalian sukai. Jadi itulah 6 rangkuman cara melakukan self-development yang berkualitas
Intinya, kamu harus tetap semangat untuk mencapai semua cita-cita yang kamu sudah buat untuk masa depan yang kamu inginkan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika melakukan metode dari setiap orang itu berbeda-beda. Kebutuhan pengembangan juga berbeda-beda untuk setiap orang. Namun, secara garis besar, ada beberapa cara untuk melakukan pengembangan diri. Kamu bisa tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kamu sudah pernah lakukan dan alami dalam proses pengembangan diri. Dan jangan lupa untuk tulis di kolom komentar hal-hal apa saja yang kalian ingin tahu tentang self-development. Kamu juga bisa share ke teman-teman atau keluarga kamu agar semua tahu pentingnya melihat potensi dari dalam diri sendiri. Semoga kalian sehat selalu dan menjadi pribadi yang lebih baik dan berkualitas setiap harinya. Thank you.